Perkenalkan, nama saya Amelia Putra Utabarat, saya dari kelas Gizi A dengan NIM 51935540019. Di sini saya akan menentukan validitas item dengan menggunakan aplikasi SPSS dengan mengerjakan latihan soal yang sudah diberikan. Nah, latihan soalnya itu, seorang peneliti mengembangkan kuesioner baru untuk menilai kualitas pola asuh makan pada ibu balita di Kota Medan. Sebelumnya, peneliti tersebut melakukan validitas item pada kuesioner yang digunakan tersebut pada 30 orang responden dengan 20 item pertanyaan. Masing-masing pertanyaan terdiri dari 4 pilihan jawaban. Yang pertama itu tidak pernah, kedua jarang, ketiga sering, dan keempat sangat sering. Nah, hasil uji coba kuesioner ini disajikan pada data ini. Nah, kita mulai aja. Yang pertama itu kita mengcopy data yang sudah diberikan ke aplikasi SPSS. Ke dalam data view, lalu kita paste. Nah, di sini sudah masuk datanya sampai ke 30. Nah, kita lihat di sini angkanya sedikit ribet, jadi kita akan menggantinya supaya lebih simple. Pertama kita blok dulu name-nya, lalu Ctrl F, dan kita replace. Kita ganti saja ke X agar lebih mudah dilihat. Nah, di sini sudah berubah namanya. Lalu langsung saja kita ke Analyze, Correlate, dan Bifurcate. Nah, di sini datanya akan kita pindahkan ke variabel. Semua datanya. Nah, dapat kita pastikan correlation coefficient-nya itu ada di percent dan test of signifikannya itu ada di two-tailed. Nah, di sini kita sudah mendapatkan correlation-nya. Lalu di sini kita lihat bahwa untuk pengambilan uji validitas persennya itu bisa menggunakan dua cara, yaitu dengan membandingkan nilai R hitung dengan R tabel dan juga dengan melihat nilai signifikansinya. Yang pertama itu kita coba untuk membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Di sini kita bisa melihat R tabel yang berada pada karena di sini jumlah datanya 30, maka kita lihat R tabelnya yang bernilai 30. Di sini 0,361. Nah, maka dari itu kita bisa melihat nah, yang pertama itu kan jika nilai R hitungnya lebih besar dibandingkan nilai R tabel, maka data tersebut valid. Nah, kita lihat di sini data yang pertama itu tidak valid karena nilai R hitungnya itu lebih kecil daripada R tabelnya. R tabelnya itu tadi ada pada nilai 0,361. Nah, lalu
kita lihat lagi pada yang kedua, Pearson correlation-nya. Nah, ini kan 0,28, berarti ini juga tidak valid. Lalu kita cek pada data ketiganya, Pearson correlation. Nah, di sini Pearson correlation-nya, nilai R hitungnya itu 0,74, yang berarti nilainya itu lebih besar dari nilai R tabel, maka data ini adalah valid. Nah, di sini saya sudah menghitung, di sini saya sudah mencari item-item yang valid, yaitu pada item X03, X05, X07, X08, X09, X10, X13, X15, X16, X17, X18, X19, dan X20. Nah, total item yang valid itu adalah 14 item. Selanjutnya kita akan melihat nilai signifikansinya. Nah, di sini kan jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, berarti nilainya itu valid. Kebalikan dari nilai R hitung dengan R tabelnya tadi. Nah, di sini kita lihat data awal, data pertama, signifikannya itu 0,134, yang berarti tidak valid. Nah, kita lihat lagi data kedua. Data keduanya ini ada di nilai 0,134. Nah, berarti juga datanya tidak valid, itemnya tidak valid. Nah, jika kita menggunakan R hitung dengan R tabel ataupun dengan melihat nilai signifikannya, maka item pertanyaan yang validnya itu sebenarnya sama saja. Jadi, sama saja. Baik, saya akhiri pengambilan uji validitas Pearson saya. Saya ucapkan terima kasih.